البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nah, tulis yang nak nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 158 untuk cetakan yang di hadapan anak ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu laqad khasyitu ala nafsi. Ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha, sungguh saya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Dalla hadza ma'a qaulihi yarjufu fuaduh. Ini bersamaan dengan ucapan yang cerita sebenarnya siapa berarti? Yaitu Aisyah, bahwasanya dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bergetar untuk di sebagian riwayat. Bukan bawadiruh tapi fuaduh, dadanya. Ini menunjukkan alan fi'alin hasolalah min maji'il malak, yaitu adanya reaksi yang beliau alami disebabkan karena ketibaan malaikat tadi, infial, adanya reaksi. Wa min samma qala zammiluni, dan dari sanalah, yaitu dengan sebab itulah beliau mengatakan selimutilah saya. Wal khasyatul madhkurah, rasa takut yang disebutkan tadi itu, ikhtalafal ulama'u fil muradi biha, para ulama berselisih pendapat tentang apa yang diinginkan dengan rasa takut tadi itu. Ala isnai asyara qaulan, menjadi 12 pendapat. Awaluha al-junun, yang pertama yaitu kegilaan, yaitu Nabi khawatir jadi gila. Menurut pendapat pertama, beliau khawatir jadi gila dengan sebab didatangi sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka itu. Wa ayyakuna ma ra'ahu min jinsil kahanah, dan yaitu beliau khawatir yang beliau lihat di Gua Hira tadi adalah jenis perdukunan. Ya, dukun akan didatangi oleh makhluk halus untuk jadi khodam dia atau yang semacam itu. Ja'a musarrahan bihi fi iddati turuq. Ini telah disebutkan dengan jelas di sejumlah jalur, sejumlah sanad tentang apa yang Nabi khawatirkan tadi, takut menjadi orang gila. Wa abtalahu Abu Bakar Ibnul Arabi, namun Imam Ibnul Arabi membatalkan pendapat pertama ini. Wa huqalahu ayyubtil, dan memang beliau layak untuk membatalkan pendapat tadi. Lakin hamalahul Ismaili ala anna dzalika hasalalahu qabla husulil ilmi darurilah. Akan tetapi Al-Ismaili membawa riwayat-riwayat tadi itu kepada pemahaman bahwasanya kekhawatiran Nabi, bahwasanya beliau akan gila itu sebelum beliau sebelum beliau memperolehi ilmu yang sangat pasti. Annalladzi ja'ahu malak, bahwasanya yang mendatangi beliau adalah malaikat. Sebelum beliau tahu ini malaikat, memang beliau khawatir jangan-jangan saya akan menjadi dukun-dukun itu, menjadi para bomoh, didatangi oleh jin. Terkadang jadi gila, karena apa? Jinnya masuk dan berbicara melalui badan si bomohnya itu, si dukun itu. Tapi setelah beliau yakin ini adalah malaikat, maka tidak lagi merasa khawatir seperti itu. Wa annahu min indillahi ta'ala,
Yaitu ini kekhawatiran sebelum beliau tahu secara pasti bahwasanya yang datang tadi adalah malaikat dan itu dari sisi Allah Ta'ala. Saniha, pendapat kedua, al-hajiz, yaitu pikiran yang tidak menetap. Yang beliau khawatirkan itu tadi sekedar hayalan sementara. Wa huwa batilun aidan. Pendapat kedua ini juga batil. Li'annahu la yastaqir. Karena yang namanya hajiz, pikiran sementara, hayalan sementara ini tidak menetap. Wa hadza istaqarra wa hasalat bainahumal murajaah. Sementara yang dialami oleh Nabi SAW dalam Gua Hira ini menetap. Dan terjadi dialog di antara mereka berdua. Salisuha, pendapat yang ketiga yang beliau khawatirkan apa? Al-mautu min syiddatir ru'ab. Kematian karena parahnya rasa takut. Ketakutan yang amat parah sampai orangnya mati. Nabi khawatir seperti itu. Rabi'uha al-marad. Yang beliau khawatirkan yang keempat adalah yaitu nanti jatuh sakit. Wa qad jazama bihi Ibnu Abi Jamrah. Dan ini telah dipastikan oleh Ibnu Abi Jamrah. Dan kita berusaha untuk tidak menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah karena beliau banyak menukilkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Memang kalau kita lihat di dalam tafsir, di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar banyak menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah karena memang kalamnya indah. Tetapi terkadang di sela-sela kalamnya itu ada takwil terhadap sifat dan juga ada banyak sekali pembahasan yang itu adalah akidahnya Mu'tazilah. Dulu di Yaman karena memang sering Al-Hafidz menukilkan itu, ana membeli kitab Ibnu Abi Jamrah. Tapi ketika ana mulai membaca dari awal sampai akhir, ana lihat oh ini harus dikasih catatan kaki. Ana kasih catatan kaki, ternyata banyak sekali dan itu meletihkan. Ternyata memang apa? Banyak sekali ajaran Mu'tazilah yang ditampilkan oleh Ibnu Abi Jamrah untuk diajarkan, bukan untuk dibantah oleh beliau. Tayyib. Makanya memang betul ucapan Imam Syaukani tatkala beliau diminta untuk mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak perlu hijrah setelah fath. Maksudnya adalah setelah Fathul Bari tak perlu saya menulis kitab lagi. Tetapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak ulama yang mengarang kitab-kitab Sahih Bukhari. Tayyib. Dan memang apa? Kita perlu menapis, kita perlu menyaring. Tidak semua yang disebutkan Al-Hafidz adalah benar, baik dari sisi hadis ataupun dari sisi apa? Masalah akidah-akidah itu. Tayyib. Makanya Syekh Yahya terang-terangan mengatakan kalau Al-Hafidz mengatakan hadis ini hasan, seringkali terbukti dia itu dhaif sanadnya itu. Dan memang itu sering ana dapatkan. Kalau beliau mengatakan dhaif, ternyata dhaifnya dhaif jiddan, ada rawi yang matruk atau apa. Makanya memang perlu diteliti, ditapis dan ditegaskan lagi sebenarnya yang rajih dalam masalah ini apa. Khamisuha, yang kelima, dawamul marad, kekalnya penyakit. Sadisuha, pendapat keenam, al ajzu an hamli a'ba'in nubuwah. Yang Nabi khawatirkan adalah ketidakmampuan beliau untuk memikul beban-beban kenabian. Sabi'uha, yang ketujuh, al ajzu anin nadhari ilal malak minar ru'ab, ketidakmampuan untuk melihat kepada malaikat disebabkan karena rasa takut. Saminuha, yang ke-8, adamus sabri ala adza qaumih, ketidaksabaran untuk menghadapi gangguan kaumnya. Tasi'uha ayyaqtuluh, yang ke-9, Nabi khawatir akan dibunuh oleh kaumnya. Ashiruha, yang ke-10, mufaraqatul waton, Nabi khawatir akan meninggalkan tanah airnya. Hadiya asyaraha, yang ke-11, takdzibuhum iyah, Nabi khawatir mereka akan mendustakan beliau. Saniya asyaraha ta'yiruhum iyah, yang ke-12, yaitu Nabi khawatir mereka akan mengejek beliau. Wa aula hadhil aqwali bisawab, pendapat yang paling
dekat dengan kebenaran, dengan ketepatan, wa aslamuha minalirtiyab, dan yang paling selamat dari keraguan adalah as-salis, pendapat ketiga, yaitu apa? Kematian. Nabi khawatir karena saking takutnya beliau akan menjadi mati, menjadi apa? Meninggal dunia. Ini yang dirajihkan Al-Hafidh, yaitu pendapat ketiga. Waladzani ba'dah, dan dua pendapat yang setelah itu, ini juga termasuk pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, yaitu boleh jadi akan jatuh sakit atau sakit yang lama, berlangsung lama. Wa ma adahu ma fahuwa mu'tarad. Adapun yang selain tiga pendapat ini, maka semuanya telah terbantahkan. Wallahul muwafiq. Dan Allah lah yang memberikan taufik. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi qauli Khadijah radhiyallahu anha kalla, di dalam ucapan Khadijah radhiyallahu anha, sekali-kali tidak akan demikian yang terjadi. Hadza linafyi ma yakhafuhun nabi. Tujuannya Khadijah mengucapkan kalimat tadi, yaitu bukan semata-mata ingin membantah suaminya atau membantah Nabi Muhammad, tetapi tujuannya untuk menghilangkan atau meniadakan perkara yang Nabi khawatirkan itu. Wali ib'adi ma yakhsha, dan untuk menjauhkan apa yang Nabi khawatirkan, yaitu Khadijah berusaha menghibur. Tidak mungkin Anda justru akan mati dengan sebab ini, karena Allah yang memilih Anda. Anda adalah orang yang begini, 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 dan seterusnya. Allah memilih Anda, maka Allah yang akan menjaga Anda, tidak akan jatuh sakit disebabkan karena ketibaan malaikat dan sebagainya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, amma qauluha kalla, adapun ucapan Khadijah sekali-kali tidak demikian, fahiyahuna kalimatun nafyin wa ib'ad, maka lafaz kalla di sini adalah suatu kalimat untuk meniadakan dan menjauhkan. Wahada ahadu ma'aniha, dan memang inilah salah satu dari makna kalla. Lafaz-lafaz seperti ini kalau kita ingin mencari tahu makna-maknanya, itu diantaranya adalah apa? Boleh dilihat di dalam kitab Mughnil Labib, punya Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Thayyib. Wa qad ta'ti kalla bi makna haqqa. Terkadang kalla itu datang dengan makna apa? Haqqa, yaitu pasti. Haqqa artinya adalah muwafiqun lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Wa bi makna ala, terkadang kalla ini adalah harfu tanbih wal istiftah. Seperti ala, allati litanbih, yang didatangkan untuk memberikan peringatan. Peringatan akan pentingnya perkara yang akan disebutkan. Yustaftahu bihal kalam, yang dengan lafaz ala itu kalam dimulai, kalam dibuka. Demikian pula kalla. Wa qad ja'at fil Qur'anil aziz ala aqsam. Dan lafaz kalla itu telah datang di dalam Al-Qur'an yang mulia dengan apa? Sekian banyak bentuk. Bentuknya banyak, jenisnya banyak. Wa qad jama'al Imam Abu Bakar Ibnul Ambari aqsamaha. Imam Ibnul Ambari ini disebutkan dalam biografinya, beliau ini sangat rajin belajar dan beliau tidak peduli dengan urusan-urusan duniawi, saking rajinnya belajar. Sampai saking terkenalnya beliau diberi hamba sahaya perempuan oleh amir di daerah situ. Kemudian ternyata waktu hamba sahayanya mendekat untuk melayani Ibnul Ambari mengatakan, saya tak ada waktu untuk mengurusimu, engkau pulang saja, engkau sudah saya bebaskan. Maka hambanya heran, apakah saya kurang cantik atau saya berdosa, bersalah? Beliau mengatakan, bukan itu, tapi ilmu lebih saya sukai. Saya tidak sempat mengurusi engkau, jadi engkau pulang saja. Nah, maka begitu beritanya sampai kepada penguasa, maka penguasa tadi mengatakan, setelah ini tidak ada yang lebih mementingkan ilmu bagi saya melebihi Ibnul Ambari. Jelas apa? Rata-rata ulama lebih mementingkan ilmu daripada perkara duniawi. Tapi Ibnul Ambari ini memang apa? Contoh yang sangat hebat.
Beliau telah mengumpulkan jenis-jenis dari kalla wa mawadhi'aha dan tempat-tempatnya fi babin min kitabihi al-waqf wal ibtida, di dalam satu bab dari kitab beliau al-waqf wal ibtida, selesai dari Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Baik. Kemudian wa qad syara'at Khadijah radhiyallahu anha fi dzikri mahasini a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah di dalam hadis tersebut mulai menyebutkan kebaikan-kebaikan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha min makarimil akhlaq, dan semuanya termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia. Baik, makarim jamak dari makrumah. Asalnya al-akhlak al-makrumah, akhlak yang dimuliakan. Kemudian naatnya dimajukan ke depan menjadi pola apa? Idhofah. Allati kanatil arabu tatafakharu biha, yang mana dahulu kala orang Arab berbangga-bangga dengan akhlak yang mulia tadi. Wa kulluha mutawaffiratun fin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu ada dalam jumlah yang banyak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wal khisyul fadihatu wal hawan, yaitu apa? Ini ana mungkin salah motongnya ya. Yaitu tentang makna ucapan Khadijah, kalla la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau. La yukhzika. Wal khizyu, khizyu itu apa? Al fadihatu wal hawan. Berarti boleh juga, tak perlu dihapus. Yaitu Allah tidak menghinakan engkau. Khizyu itu adalah al fadihah wal hawan, yaitu terbongkarnya aib, dan juga maknanya adalah kehinaan. Allah tidak akan menghinakan engkau dan membongkar aibmu selama-lamanya. Wa amma silaturrahim fahiya al-ihsanu ilal aqarib. Yang namanya silaturrahim adalah berbuat kebajikan kepada karib kerabat. Ala hasabi halil wasil wal mausul, sesuai dengan keadaan orang yang melakukan silaturrahim dan orang yang disambung kekerabatannya tadi. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Silaturahim terkadang dengan berkunjung secara langsung, terkadang dengan menelpon atau mengirim surat, atau terkadang dengan memberikan hadiah-hadiah. Yang penting apa? Ada hubungan, memelihara hubungan. Fatarotan takunu bil mal, maka terkadang yang namanya silaturahim itu dengan harta. Kita menjemput dia makan, atau kita mengirimkan makanan kepada dia, atau memberikan hadiah-hadiah berupa barang-barang yang lain misalkan. Watarotan bil khidmah, terkadang dengan pelayanan. Kita lihat, oh dia perlu apa? Perlu memperbaiki rumah atau memperbaiki apa misalkan ya, kendaraan. Nah, kita datang membantu dia. Ini juga bagian dari silaturahim. Watarotan biziarah, terkadang dengan berkunjung. Thayyib. Wassalam, dan juga apa? Dengan menyampaikan salam, mengucapkan salam, titip salam, itu juga bagian dari silaturahim. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Dan ini tidak terbatasi hanya pada masa hari raya, tapi umum. Bila ada kesempatan, langsung apa? Melakukan silaturahim. Amma al-kal wa tahmilul kal, yaitu engkau memikul beban-beban. Fahuwa bi fathil kaf wa asluhu as-siqal, yaitu beban, kal, siqal. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaan lafaz kal adalah dalam firman Allah Ta'ala, wa huwa kallun ala maulah, patung yang disembah ini menjadi beban atas tuan dia atau maulah, yaitu pembantu dia. Orang suka menyembah, banyak orang yang suka menyembah patung, padahal patung itu yang jadi beban, tidak mampu melindungi diri. Malah apa? Perlu dibelikan pisang, perlu dibelikan coklat, perlu dibelikan Pepsi atau apa. Ternyata patungnya minta dilayani dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kadang datang anjing kencing-kencing di situ, tak mampu apa-apa. Tuannya pula yang harus membersihkan. Tuannya kah hamba sebenarnya, diperhamba oleh patung. Thayyib.
Wa yadkhulu fi hamlil kal, masuk dalam memikul beban dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Al infaqu 'ala dha'ifi wal yatim. Berinfak kepada orang yang lemah, pada anak yatim, wal iyal, kepada anggota keluarga yang di bawah pengasuhan dia. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wa huwa minal kalal wa huwal i'ya. Jadi lafaz kal itu dari kalal, yaitu keletihan, i'ya, letih. Thayyib. Ini menurut pendapat yang paling mudah. I'ya artinya adalah keletihan. Adapun Imam Ibnul Qayyim, beliau punya pandangan lain tentang makna i'ya. Wa amma qauluha wa taksibul ma'dum. Adapun ucapan Khadijah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bekerja untuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Fahuwa bi fathit taksibu. Hadza huwa sahihul masyhur, dan inilah pendapat yang benar, pembacaan yang benar dan terkenal. Wa naqalahul qadhi Iyad an riwayatil aksarin, dan ini dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dari riwayat majority dari ahli hadis. Qal wa rawahu ba'dhum bi dhammiha. Beliau mengatakan sebagian ahli hadis riwayatkan dengan apa? Didommahkan, tuksibu, menjadikan orang yang tidak punya apa-apa mampu memiliki maksab, mampu memiliki ma'isyah. Qala Abul Abbas Sa'lab, bukan maksudnya gimana ini ada rubah boleh berfatwa, enggak, ini orang ahli hadis, ahli lughah, dipanggil Sa'lab, kunyahnya Abul Abbas. Wa Abu Sulaiman Al-Khattabi wa jama'atun min ahli lughah, sejumlah ulama ahli lughah mengatakan yuqal kasabtur rajula malan, saya mengusahakan harta untuk seseorang. Wa aksabtuhu malan, boleh juga dengan pola rubai, wazan af'ala, yaitu saya mengusahakan harta untuk dia, biar apa? Dia punya harta benda. Wa afsahuhuma bittifaqihim, yang paling fasih dengan kesepakatan mereka adalah kasabtuh, yaitu dengan pola sulasi, kasaba. Thayyib. Pola sulasi ini memiliki dua maf'ul bih, dan itu sudah cukup, tidak perlu aksaba bihadfil alif. Wa amma makna taksibul ma'dum, adapun makna taksibul ma'dum itu sendiri, faman rawahu bidham, muhadis yang meriwayatkan dengan dhammah, tuksibul ma'dum aksaba yuksibu, aksabta tuksibu, fa maknahu tuksibu ghairakal malal ma'dum, engkau mengusahakan harta yang tidak ada untuk orang lain. Intinya sih sama aja ya. Semula orang lain tidak punya apa-apa, lalu Nabi yang berusaha membantu dia sampai dia memiliki apa-apa, memiliki harta benda. Ayatu'tihi iyahu tabarru'an, yaitu engkau memberikan harta kepada dia sebagai bentuk sumbangan. Tabarru', sumbangan, memang memberi. Fahudhifa ahadul maf'ulain, salah satu dari maf'ulnya dihapus. Wakil, ada yang mengatakan maknahu tu'tin nasa ma la yajidunahu inda ghairik, engkau memberikan kepada umat manusia sesuatu yang tidak mereka perolehi di sisi orang lain, min nafaisil fawaid, berupa faidah-faidah yang sangat berharga, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Ada yang mengatakan lebih umum daripada harta benda, boleh jadi saran-saran yang mulia, yang berfaedah, dan akhlak yang agung. Wa amma riwayatul fath, adapun riwayat fathah taksibul ma'dum, faqil, maka dikatakan maknaha ka makna dham, ada yang mengatakan maknanya sama dengan dhammah itu yang tuksibu. Waqil maknaha taksibul malal ma'dum wa tusibu minhu majizu ghairuka antahsilih. Agak panjang makna lafadznya ini, tafsirnya, yaitu engkau mengusahakan harta yang tidak ada dan engkau mendapatkan darinya apa yang orang lain tidak mampu untuk menghasilkannya. Intinya memberikan pada orang lain sesuatu yang orang lain tidak mampu.
Wa kanatil Arab tatamadahu bikasbil malil ma'dum la siyama Quraisy. Dahulu kala orang Arab sering mencari pujian atau apa tatamadah, yaitu memuji diri sendiri dengan apa kepandaian untuk mengusahakan harta yang tidak ada, terutama orang Quraisy. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahdzuzan fi tijaratih, dan dahulu kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keuntungan yang besar di dalam perniagaan beliau, mampu menghasilkan keuntungan yang banyak untuk Khadijah yang orang lain tidak mampu. Wa hadzal qaulu hakahu qadhi an Sabit sahibid dalail. Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dari Sabit, pengarang kitab Dalail. Wa huwa dhaif aw ghalat, namun ini pendapat yang lemah atau bahkan keliru. Kalau sekedar apa? Sekedar mampu menghasilkan keuntungan yang orang lain tidak mampu, bukan ini yang diinginkan. Tapi memang betul-betul membantu orang lain yang tidak mampu. Itulah sebenarnya pujian yang memang layak untuk disampaikan, pujian yang layak untuk dipujikan. Wa ayyu makna li hadzal qauli fi hadzal mautin? Apa makna pendapat tadi di posisi ini? Posisi bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Nabi karena beliau berakhlak mulia begini-begini. Kalau sekedar maknanya diantaranya adalah apa? Engkau pandai mencari harta. Itu bukan makna yang sesuai di sini. Tetapi yang makna yang pertama itulah yang sesuai, yaitu engkau mengusahakan harta untuk orang yang tidak mampu. Illa annahu yumkinu tashihuh, kata Imam Nawawi, hanya saja mungkin untuk kita benarkan dia dengan sedikit penakwilan, bi an yudamma ilaihi ziyadah, dengan apa? Kita gabungkan kepada tafsiran tadi suatu tambahan. Fayakunu makna, maka jadilah maknanya yaitu apa? Taksibul malal azim, engkau mengusahakan harta yang banyak, harta yang besar. Alladzi ya'jizu anhu ghairuk, yang mana orang lain tidak mampu mengusahakan harta seperti tadi. Summa tajudu fihi, kemudian engkau bersikap dermawan di dalam harta tadi. Tajudu bih, engkau dermawan di dalam harta tadi. Fi wujuhil khair, di sisi-sisi kebaikan. Wa abwabil makarim, dan pintu-pintu kemuliaan. Bukan hanya pandai bekerja seperti Qarun, tapi juga apa? Rajin bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Ini baru pendapat yang sesuai. Kama zakartu min hamlil kal, sebagaimana yang telah saya sebutkan dari sifat Nabi, yaitu memikul beban. Memikul beban untuk menolong orang lain, bukan hanya beban diri sendiri. Wasilatir rahim, menyambung kekerabatan untuk kemanfaatan orang lain. Wa qirad dhaif, yaitu memuliakan, menjamu tamu. Wa i'anati ala nawaibil haqq, dan membantu di dalam urusan-urusan kebenaran, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Fa hadza huwa shawabu fi hadzal harf, maka inilah yang benar di dalam huruf tadi. Tentang makna apa itu? Taksibul ma'dum. Wa amma sahibut tahrir, adapun pengarang kitab tahrir, faja'alal ma'dum ibaratan anir rajulil muhtaj al mu'dam al ajiz anil kasab. Ma'dum itu ungkapan tentang seseorang yang berhajat, orang yang miskin, yang tidak memiliki harta, yang tidak mampu untuk bekerja. Wasammahu ma'duman, dikatakan ma'dum likaunihi kal ma'dumil mayyit, karena dia bagaikan orang yang tiada, orang yang sudah mati. Haitsu lam yatasarraf fil ma'isyah, yang mana dia tidak mampu mengusahakan pekerjaan. Kata sarrufi ghairih, seperti usaha orang lain. Qal wa dzakarul Khattabi, Al-Khattabi menyebutkan anna sawabahu al-mu'dam bi hatfil waw, yaitu tak perlu pakai wawu tapi mu'dam, yang dianggap tiada menurut Khattabi, tapi jelas riwayat sahihain ma'dum wazan maf'ul. Qal wa laisa kama qala al-Khattabi, beliau mengatakan yang benar tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Bal ma rawahu ruwah shawab, bahkan yang diriwayatkan oleh para rawi hadis itulah yang benar.
Wakil ada yang mengatakan makna taksibul ma'dum ayat tas'a fi talabi ajizin tan asyuh, yaitu engkau mengusahakan, engkau berusaha mencari orang yang lemah untuk engkau bangkitkan dia. Semula tidak mampu apa-apa, kemudian diberi modal, dibimbing sehingga mampu berdiri sendiri, mampu bekerja dan sebagainya. Wal kasab huwal istifadah, yaitu mencari faidah, mencari keuntungan. Wa hadzal ladzi qalahu sahibut tahrir, dan inilah yang dikatakan pengarang kitab tahrir. Wa in kana lahu ba'dul ittijah, walaupun ini memiliki sisi kebenaran, kama harartu lafdhah, sebagaimana telah saya teliti lafadznya, fa sahihul mukhtar ma qaddamtuh, maka yang benar, yang terpilih adalah yang saya sebutkan terdahulu. Intinya adalah umum, membantu mengusahakan harta untuk orang yang tidak mampu. Sama saja, langsung Nabi yang bekerja dan bersedekah, ataukah mengusahakan memberikan modal misalkan pada orang lain dan sebagainya. Tapi yang pertama itu lebih jelas, Nabi yang berusaha dan bekerja untuk orang itu. Wallahu a'lam. Wa amma qauluha wa taqrid dhaif, adapun ucapan Khadijah dan Anda memuliakan tamu, menjamu tamu, fahuwa bi fathit ta takri. Qala ahlul lughah yuqal qaraitu dhaif wa akrihi qiran. Ini dengan apa? Pola sulasi, tidak perlu sampai rubai. Thayyib. Bi kasril qaf maksur. Dari yang apa itu? Qira. Thayyib. Huruf terakhirnya itu berupa alif lazimah, sementara huruf sebelumnya itu di fathah. Ini dikatakan apa? Isim maksur. Aywa, thayyib. Aywa, barakallahu fiik. Duduk tenang. Kemudian dikatakan di sini wa qara'un bi fathil qaf wal mad. Iya, dengan apa? Isim yang mamdud. Ada alif, ada hamzah wasal, kemudian dengan apa? Hamzah qara. Boleh qira, boleh qara. Wa yuqalu li ta'amil ladzi yudhifuhu bihi qira. Makanan yang digunakan untuk menjamu tamu itu juga dikatakan qira. Bi kasril qaf maksur, isim maksur. Wa yuqalu li fa'ilih, yang melakukannya dikatakan qarin. Misli qada fahuwa qadin. Thayyib. Ini isim fa'ilnya. Qara yaqri qiran wa qara'an wa huwa qarin. Thayyib. Wa amma qauluha wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau membantu untuk mengurusi peristiwa-peristiwa kebenaran. Fanawaib jam'u naibah wahiyal hadisah. Naibah artinya apa? Peristiwa. Engkau membantu untuk mengurusi peristiwa yang di situ ada kebenaran, untuk menolong kebenaran. Wa inna maqalat nawaibil haq, hanyalah Khadijah mengatakan nawaibul haq li'anna naibah qad takunu fil khair wa qad takunu fis syarr. Karena yang namanya peristiwa, kejadian itu terkadang dalam kebaikan, terkadang juga di dalam keburukan. Tapi Nabi hanya membantu dalam yang baik-baik. Nabi tidak fanatik. Yang buruk tidak dibantu oleh beliau, tidak ditolong dengan ditolong yang ma'ruf itu. Qala Labid nawaibu min khairin wa syarrin kilahuma. Falal khairu mamdudun wala syarru lazibun. Wala syarru lazibu. Peristiwa-peristiwa yang berupa kebaikan dan keburukan, kedua-duanya. Maka bukanlah peristiwa yang baik itu mamdud, tertolong. Bukan pula peristiwa yang buruk itu berlaku terus-menerus. Ini dari sisi penggunaan lafadznya. Entah apa yang beliau inginkan, perlu lihat lafadz syair yang sebelumnya. Lazib yaitu menempel atau terus-menerus. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, summa stadallat ala ma aqsamat alaihi min nafyi dzalika abada. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha berdalilkan untuk menguatkan apa yang
beliau sebutkan dalam sumpahnya kepada Nabi itu yang berupa apa? Meniadakan perkara yang Nabi khawatirkan, yaitu Nabi tak layak untuk khawatir. Allah tidak akan menghinakan beliau selama-lamanya. Apa dalil Khadijah? Nah, disebutkan perkara-perkara tadi. Bi amrin istiqra'i, dengan perkara yang beliau teliti secara mendalam. Jelas Khadijah sudah biasa meneliti Nabi. Tatkala belum menikah saja dia meneliti bagaimana keadaan pekerja yang ini, si Muhammad ini. Nah, demikian pula sepanjang hayat setelah itu selalu melihat bahwasanya Nabi memang akhlaknya baik, selalu menolong orang lain, menolong kebenaran, membantu, memuliakan tamu dan seterusnya. Maka tak mungkin orang seperti ini akan dihinakan dan disia-siakan oleh Allah. Wasifatih, yaitu dengan berdalilkan dengan sifat Nabi, bi usuli makarimil akhlak, dengan apa? Dasar-dasar akhlak yang mulia. Li'annal ihsan imma ilal aqarib wa imma ilal ajanib. Karena yang namanya kebajikan boleh jadi itu diberikan kepada karib kerabat, boleh jadi juga diberikan kepada orang yang bukan sanak kerabat. Nah, Nabi melakukan semuanya, bukan hanya untuk kabilahnya saja. Wa imma bil badani au bil mal. Dan yang namanya kebajikan boleh jadi dengan badannya, boleh jadi dengan harta benda. Wa imma ala man yastaqillu bi amrih au man la yastaqil. Atau boleh jadi kebajikan itu diberikan pada orang yang mampu berdiri sendiri atau orang yang tidak mampu berdiri sendiri. Yang mampu berdiri sendiri tetap dibantu. Yang tidak mampu lebih dibantu lagi oleh Nabi. Wa dzalika kulluhu majmu'un fima wasaftuhu bih, fima wasafathu bih, dan itu semua terkumpul di dalam lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Khadijah tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi jawabi Khadijah radhiyallahu anha, ya dulu, di dalam jawaban Khadijah radhiyallahu anha ada perkara yang menunjukkan ala annal muhsin sayanalu husnal aqibah, bahwasanya orang yang berbuat kebajikan dia akan meraih kesudahan yang baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun seukuran dzarrah. Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan itu. Li'anna Allah Ta'ala la yudayyi'u ajral muhsinin, harusnya pakai ra ya. Ajral muhsinin. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Wa hadza ma'rufun indal mutafarrisin, dan ini telah dikenal bagi orang-orang yang ahli firasat. Al muta'ammilina fi ahwalil alam, orang-orang yang memperhatikan keadaan alam semesta. Dengan melihat apa? Pergantian generasi, dengan melihat keadaan di negeri-negeri, dia akan mampu mengambil pendalilan seperti itu, bahwasanya sunnatullah tidak akan pernah berubah. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qauluha kalla wallah la yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kal ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Innama huwa qiyasun minha alal adat, ini hanyalah qiyas yang dilakukan oleh Khadijah terhadap kebiasaan-kebiasaan yang ada. Khadijah bukan wanita yang jahiliyah, dia sangat pandai. Dia juga memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di umat-umat terdahulu, sehingga dia mampu mengetahui orang yang berbuat baik tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ternyata Rasulullah seperti itu, Muhammad seperti itu, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dia, karena yang dilakukan Muhammad lebih baik dari orang-orang yang sebelumnya. Wal aksaru finnas fi husni akibati man fa'alal khair. Sementara yang paling banyak terjadi di umat manusia adalah bagusnya kesudahan dari orang yang berbuat kebaikan. Kenapa mayoritas, bukan semua? Ada juga kan yang setelah berbuat kebaikan mati, belum sempat mendapatkan keuntungan. Tapi sunnatullah tidak akan pernah berubah. Ya, kalau tidak dapat kebaikan di sini, mendapatkan kebaikan di akhirat, dan itu lebih bagus lagi pahalanya. Sebagaimana dalam Syarah Ibnu Battal,
Kita habiskan muka surat ini insyaallah. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama. Beliau nulis dengan apa pola fi'il mudhari jadinya ya. Yardallahu anhum. Cuma kalau yarda berarti tanpa titik dua ya. Radhiya yarda. Thayyib. Tanpa titik dua yang belakangnya itu mestinya. Makna kalami Khadijah radhiyallahu anha, kecuali kalau sebenarnya ya yang depan itu dihapus radhiyallahu anhum. Makna ucapan Khadijah radhiyallahu anha, innaka la yusibuka makruh. Engkau tidak akan tertimpa perkara yang dibenci, perkara yang buruk. Kenapa? Lima ja'alallahu fika min makarimil akhlak. Karena Allah telah menjadikan pada dirimu akhlak-akhlak yang mulia. Min di sini, min makarimil akhlak, min di sini adalah tabyin, menjelaskan ma al mausulah 5. Wa karamis syama'il, dan kemuliaan karakter. Wa dzakarat duruban min dzalik, dan Khadijah menyebutkan berbagai contoh dari perkara tadi. Wa fi hadza dalalatun ala anna makarimal akhlak, dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya akhlak-akhlak yang mulia wa khisalal khair, dan karakter-karakter kebaikan sababus salamah, merupakan sebab keselamatan min masari isu, dari peristiwa-peristiwa yang buruk. Masari jamak dari apa? Masra. Masra adalah tempat ketergelinciran atau tempat orang terjatuh, itu masra. Maksudnya ya peristiwa yang buruk. Selesai dari syarah Nawawi. Wa fi jawabi Khadijah radhiyallahu anha ya dulu. Ini ada lafaz yang terhapus mestinya ya. Di dalam jawaban Khadijah radhiyallahu anha ada perkara yang menunjukkan ala jawazi madhi syaksin amamah. Boleh kita memuji seseorang di hadapan dia, tapi apa? Idza kana muwafiqan lil waqi', apabila pujian tadi sesuai dengan kenyataannya. Wa aminal iftitan, dan orang itu aman dari terfitnah, bukan malah semakin terfitnah atau pujiannya tadi palsu misalkan. Jadi ada syarat-syaratnya untuk memuji orang di hadapan orang tersebut secara langsung. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.